sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, pernah nggak sih ngerasa kalau tubuh tuh sekarang lebih cepat capek dibandingkan dulu? Saya yakin pasti banyak yang ngerasain juga kan? Tapi seringnya dianggap biasa aja. Paling faktor usia. Padahal bisa jadi itu tanda awal tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Sri, usianya 60 tahun. Kolesterol dan gula darahnya tinggi. Dan keluhan yang dianggap ringan sering ia rasakan. Tahu nggak kenapa? Dari muda nggak pernah cek kesehatan. Tidurnya berantakan. Makan dan minumnya nggak dijaga. Olahraga mana mungkin. Warga senior, jangan tunggu keluhannya semakin berat baru mulai peduli. Karena kesehatan yang dijaga sedini mungkin membantu kita tetap bugar di usia lanjut. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Ya, terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pengingat kita semua ya, bahwa penyakit tidak datang secara tiba-tiba. Gejalanya pasti pernah Anda rasakan. Coba ingat ya, dan jangan pernah mengabaikannya. Hari ini saya sudah bersama dua orang praktisi kesehatan. Ada Mas Yo dan juga Mbak Rita. Dan juga seorang narasumber nih yang hari ini sengaja hadir di Go Healthy untuk bercerita seputar masalah kesehatannya. Nah, pasti butuh solusi nih. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak solusi atau info sehat berikut ini. Baik pemirsa Go Healthy, berikut kami ada info sehat bagi Anda yang membutuhkannya. Caregiver pasien stroke juga rentan mengalami serangan stroke. Bagaimana penjelasannya? Silakan Mas Yo. Ya, jadi pemirsa memang benar caregiver atau pendamping pasien stroke itu ini juga rentan mengalami stroke. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pendamping pasien stroke itu yang pertama mengalami stres. Stres yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua karena melihat kondisi pasien stroke-nya, maka ini bisa timbul rasa cemas, kemudian gelisah. Nah, kondisi ini akan memicu terjadinya peningkatan hormon stres atau kortisol. Kemudian tidurnya pasti kurang. Kemudian juga kualitas olahraganya juga menurun atau bahkan tidak pernah melakukan olahraga. Kemudian mengabaikan diri sendiri karena sibuk mengurusi pasien stroke. Kondisi-kondisi ini akan memicu munculnya penyakit kronis pada diri pendamping pasien stroke. Seperti tensi jadi meningkat, kolesterol juga meningkat, kadang gula juga meningkat, asam urat meningkat. Nah, kondisi metabolik ini yang merupakan pemicu munculnya komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Jadi bagi para caregiver atau pendamping pasien stroke, ayo tetap prioritaskan kesehatan Anda. Jangan sampai sibuk mengurusi pasien stroke, tiba-tiba terkena stroke juga. Jadi mulai dari sekarang pola hidup sehat harus tetap dilakukan. Tuh pemirsa ya, jadi yang namanya rasa cemas yang berlebih itu dapat membangkitkan hormon kortisol. Dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang tentu tidak kita inginkan. Nah, saya mau tanya nih sama narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Ibu Mita. Apa kabar Ibu Mita? Kabarnya luar biasa, baik. Ibu Mita, Adit mau tanya boleh nggak? Boleh. Apa yang tadi disampaikan ya oleh Mas Yo itu relate nggak dengan pengalaman hidup Ibu Mita? Sangat relate. Benar. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu apa profesinya?
Ya, Pernah berprofesi ya? iya pernah. Saya itu tadinya berprofesi di entertain juga, Mas. Oh, orang lapangan. Kayak Iya, saya di dong. lapangan. Kadang kedinginan, kadang kegerahan ya Bu ya? Sangat benar. Oke. Ibu Mita boleh tahu, tadi Ibu sempat bercerita di awal, berarti Ibu sempat menjadi caregiver ya? Iya. Ikut merawat suami. Iya, Boleh benar. tahu suami terserang stroke tahun berapa? Masih ingat? Ya, itu 4 tahun yang lalu, Mas. Benar. Berat sekali Bu. Sangat berat, Mas. Itu sangat mengganggu mental saya. Jadi karena dia itu berubah-berubah gitu, Mas. Emotionally Ya, unstable. emosionalnya itu berubah-berubah. Sehingga harus saya ikuti gitu, Mas. Nah, kita ngomongnya lembut juga salah. Salah. Nah, padahal itu untuk kebenaran dia, Mas. Nah, jadi kita bilang jangan minum yang ini. Nah, nanti itu berdampak sama kesehatan kamu. Itu dia merasa dulu saya nggak apa-apa. Kenapa saya sekarang dilarang-larang? Nah, apalagi waktu sehat itu dia cukup aktif gitu. Sehingga sekarang sudah tidak berdaya begitu. Sehingga emosinya itu yang harus saya imbangi selalu, Mas. Semenjak terserang stroke, sudah ada perkembangan kesehatan? Perkembangannya sudah ada, Mas. Yang tadinya itu saya harus dorong pakai kursi roda sampai saya itu pernah membawa dia ke mall, Barita. Nah, di mall itu ada orang yang berkata gitu ya, kursi rodanya kok jelek banget. Gitu. Nah, terus saya menjawab, Mas. Saya jawab, maaf ya, bukan saya tidak mampu untuk mengganti kursi roda, tapi saya tidak mau suami saya itu tetap di kursi roda. Betul. Jadi saya bilang kamu itu tidak harus di sini, harus jalan, saya bilang gitu. Nah, sehingga dengan adanya support kita selalu abaikan sajalah sakit hati kita, nggak usah dibawa perasaan begitu. Sehingga kita memberi support sama dia itu dengan tulus, dengan kasih, sehingga dia itu merasa kalau dia tetap masih diperhatikan. Nah, jadi sekarang ini sudah pakai tongkat. Oh, luar biasa. Ibu Mita, Ibu juga ternyata beberapa waktu yang lalu juga mendapatkan informasi seputar kesehatan Ibu ya. Iya, benar. Jadi sambil Ibu harus merawat suami tercinta, Ibu juga harus concern terhadap kesehatan Ibu sendiri. Iya. Maaf Ibu, kalau boleh tahu untuk saat ini dulu ya, ada keluhan kesehatan apa yang dirasakan di badan Ibu yang sampai sekarang Ibu masih ini? Gampang capek. Oke. Terus kaki saya itu, Dua-duanya ya? iya dua-dua. Kadang terasa kayak kebas. Oh, kesemutan, kebas. Iya, kesemutan. Sering sekali terjadi atau sesekali saja atau terus-terusan? Kalau setahun yang lalu itu sering, Mas. Baik. Sering. Tapi waktu itu saya belum paham, belum mengerti gitu. Ya saya urut-urut saja gitu. Maaf nih Ibu Mita nih, emang waktu mudanya Ibu rutin periksa kesehatan nggak? Jarang, Mas. Iya sih. Dan memang pada saat Bu Mita akan masuk ke ruangan ini, Iya. tadi sudah sempat dilakukan pengukuran tekanan darah. Iya. Dan angkanya luar biasa tingginya, Tinggi. Ibu. Nah, kita bisa lihat di layar ini, Bu Mita tekanan darahnya itu mencapai 150/79. Iya. Nah, untuk angka di atas itu, Ibu, itu harusnya dipertahankan di 120 ke bawah. Iya. Jadi Bu Mita sudah mengalami peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi. Nah, tentunya kalau ini dibiarkan Bu Mita, jadi normalnya Ibu harus mencapai 120/80 ya. Iya, benar. Jadi Ibu harus melakukan beberapa perubahan. Tentunya perubahan pola makan, pola tidur, manajemen stres Ibu harus Ibu perkuat. Dan Ibu bisa gunakan teknologi laser, Ibu. Oh, ya? Jadi ada alat kesehatan Ya. yang kita sebut sebagai teknologi laser yang memberikan sinar laser dengan intensitas ringan ke pembuluh darah. Digunakan di pergelangan tangan kiri. Nanti Ibu lakukan pakai alat ini secara rutin pagi dan sore atau malam. Maka sinar laser ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah Ibu itu dia akan menstimulasi dinding pembuluh darah untuk menghasilkan nitrit oxide. Nah, pada saat itu ketika nitrit oxide ini diproduksi, pembuluh darah Ibu akan lebih elastis.
pembuluh darah ibu akan lebih lebar sehingga aliran darah lancar. Maka tekanan darah ibu akan bisa terkendali. Ya, Iya, terkontrol. betul Kalau banget. kalau saya boleh bertanya, Boleh. Mbak Rita, itu harus di tangan kiri. Iya, betul. Karena tangan kiri ini tuh ada titik-titik akupuntur yang kemudian bisa menstimulasi pada jantung dan kemudian paru-paru. Nah, sehingga nanti kerja jantung akan menjadi lebih baik dalam memompa darah, kerja paru-paru juga akan menjadi lebih baik dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolik. Ya, jadi Bu Mita juga punya satu lagi nih ya Bu ya, hasil lagi nih? yang masih belum terkendali, yaitu kolesterol. Kolesterol ibu di atas 200, tepatnya di 230. Normalnya itu kolesterol total harus di bawah 200. Betul. Nah, seperti yang ibu dan pemirsa harus ketahui bahwa kolesterol ini adalah silent risk factor. Jadi dia merupakan faktor resiko terjadinya komplikasi, tetapi kebanyakan orang yang punya kolesterol tinggi dia tidak menimbulkan gejala. Jadi hati-hati dengan angka kolesterol yang tinggi ini sudah ada sumbatan-sumbatan atau plak-plak pada pembuluh darah. Dan ini tidak ada gejala. Nah, ini contoh gambarnya Bu ya. Terjadi sumbatan pada pembuluh darah ini bisa di pembuluh darah mana saja. Semakin tinggi kolesterol ibu dan pemirsa di rumah, semakin mudah terjadi penutupan dari pembuluh darah itu. Nah, ketika terjadi penutupan pada pembuluh darah sumbatan ini, ya resikonya komplikasi. Yang tadi sudah dijelaskan tuh bisa stroke, bisa serangan jantung maupun gagal ginjal. Jadi yang harus Ibu Mita lakukan adalah pola hidup sehat tidak boleh ditinggalkan. Harus tetap dilakukan. Rutin ya, Pola Mas. makan, olahraga, tidur yang cukup dan berkualitas, stres harus dikendalikan. Obat-obatan dari dokter tetap harus dikonsumsi. Kemudian teknologi laser jangan lupa digunakan. Benar. Teknologi laser ini ketika menggunakan secara rutin, maka kolesterol yang beredar di pembuluh darah ini akan masuk ke dalam sel, diubah menjadi energi. Jadi hasilnya adalah kolesterolnya terkendali, energi Ibu Mita akan meningkat. Nah, energi Ibu Mita ini diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Ibu juga terhindar dari namanya komplikasi. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati nih Ibu Mita. Tadi sudah kita jelaskan bahwa bisa terjadi sumbatan. Nah, apabila sudah ada mulai plak-plak atau sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah, bagaimana? Teknologi laser bisa menguraikan gumpalan atau sumbatan-sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Gitu ya. Jadi Bu Mita nih harus waspada karena ada 2 faktor resiko, tensi dan kolesterol. Terbukti betul. ya. Nah, pemirsa juga yang ikut mendengarkan saat ini, baiknya sama seperti Ibu Mita. Penasaran boleh, curious boleh, tapi yang terpenting adalah take action. Karena informasi ini berharga sekali untuk kita semua. Jangan menunda-nunda ya, biar kita ini semua selalu sehat sampai kapanpun maut menjemput kita. Kita harus selalu memprioritaskan punya alat kesehatan Aqualaser ini loh pemirsa. Agar Anda dan saya sekeluarga semua bisa lebih sehat. Karena Aqualaser merupakan alat kesehatan dengan teknologi yang berpaten loh. Dalam satu alat ini terdapat teknologi laser, teknologi intranasal, dan juga teknologi NMES. Nah, apa saja itu maksudnya nanti dijabarkan lagi Ibu Mita ya. Karena inilah sebenarnya pemirsa yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah termasuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Ingat ya, penggunaannya harus rutin biar bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aqualaser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Silakan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0%
dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Tuh Bu, ini ibu-ibu pasti seneng nih ya. Karena kalau ngomong cicilan, apalagi bunga 0%, kita bisa mulai ngitung nih Bu. Kita cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Sudah bisa punya teknologi laser. GoGo Mall ini sengaja memberikan kemudahan cicilan agar Anda tidak perlu menunda lagi pemirsa. Agar bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Ayolah, segera gunakan Aku Laser. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy dan berikut ini kami punya solusi sehat bagi Anda pemirsa. Tips jaga kesehatan mata pada pasien diabetes. Seperti apa tipsnya? Silahkan Mbak Rita. Ya, pemirsa, seorang diabetisi atau penderita diabetes mellitus memang harus menjaga kesehatan matanya. Karena ketika kadar gula darahnya tinggi, maka itu akan bisa merusak pembuluh darah yang ada di retina. Dan ini kalau tidak diatasi atau dicegah, maka bisa menimbulkan kebutaan. Oleh karena itu, lakukan 5 tips berikut ini. Yang pertama adalah yang harus dilakukan, kontrol kadar gula darahnya. Mengontrol kadar gula darah ini akan membuat kemudian kerusakan pembuluh darah di retina bisa berkurang dan tentunya mencegah terjadinya kebutaan. Bagaimana kita cara mengontrol kadar gula darah? Tentu melakukan perubahan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri secara rutin. Maka itu akan bisa kemudian menurunkan kadar gula di dalam darah. Nah, selain itu juga harus dikontrol kadar kolesterolnya dan juga tekanan darahnya. Karena dua ini juga merupakan pencetus untuk merusak pembuluh darah di retina. Bagaimana cara mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol? Juga dengan pengaturan gaya hidup sehat dan kemudian menggunakan teknologi laser. Nah, kemudian pemirsa, lakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. Nah, ketika pertama kali didiagnosis diabetes mellitus, segera lakukan pemeriksaan mata. Nah, setelah itu bertahap setiap 12 bulan dicek. Karena semakin awal ketahuan ada masalah pada mata, itu akan lebih mudah penanganannya. Dan juga yang keempat, perhatikan tuh pencahayaan ketika sedang membaca atau sedang bekerja. Nah, terakhir pemirsa, yang kelima yang paling penting juga nih, pemirsa harus meningkatkan asupan antioksidan. Terutama nih yang jenisnya lutein dan zeaxanthin yang kita temukan pada bunga marigold. Karena dia bisa menyehatkan retina mata. Dan kemudian juga pine bark, itu bisa menyehatkan pembuluh darah di mata. Dan kemudian omega 3 ini bisa menjaga kelembapan cairan di retina mata. Jadi pemirsa, lakukanlah perubahan gaya hidup sehat, gunakan teknologi laser dan konsumsi antioksidan. Wah, terima kasih banyak informasinya. Tuh pemirsa ya, jadi yang namanya darah harus selalu lancar.
Nah, salah satunya upaya kita dengan rutin menggunakan laser. Ini sebagai bentuk upaya dari luar loh. Dan juga ada upaya dari dalam dengan rutin mengkonsumsi suplementasi yang mengandung antioksidan. Jadi sehat dari luar maupun dari dalam. Sekarang balik lagi ke Ibu Mita nih. Kalau Ibu pernah mengalami masalah di seputar mata nggak? Suka ini sih mata saya kayak blur gitu. Oh ya? Kadang-kadang gitu. Dokter atau sempat menyampaikan apa yang berhubungan dengan keluhan itu? Dokter sih kemarin itu menganjurkan supaya pakai obat tetes dulu gitu. Nah, tapi saya udah mencobanya sih Mas. Ya. Nah, nanti hilang, nanti datang lagi gitu. Nah, apalagi kan ibu dulu kadar gula darahnya masih belum terkendali. Benar. Nah, orang dengan diabetes ditambah lagi dengan hipertensi, itu kan erat kaitannya dengan komplikasi pada mata, Bu ya. Iya. Tadi Bu Rita sudah menjelaskan tuh apa saja sih yang harus dilakukan pada pasien diabetes supaya kesehatan mata lebih optimal. Iya. Salah satunya dengan mengkonsumsi suplementasi mata yang mengandung antioksidan. Tetapi tidak hanya antioksidan, ada beberapa zat yang diperlukan dalam suplementasi mata yang memang tujuannya adalah memberikan perlindungan pada mata bagian depan, tengah maupun bagian dalam. Nah, kandungannya itu harus ada taurinnya. Kemudian ada omeganya. Kemudian ada zincnya. Kemudian ada antioksidannya, kemudian ada luteinnya. Nah, komposisi ini yang diperlukan supaya kesehatan mata lebih optimal pada pasien diabetes tidak terjadi komplikasi seperti retinopati diabetikum. Ya. Jadi ibu nanti harus mengupayakan dari luar dengan teknologi laser supaya aliran darahnya lancar. Dari dalam juga harus konsumsi suplementasi mata yang mengandung tadi taurin, kemudian omega, zinc, antioksidan, dan lutein. Balik lagi ke teknologi laser. Sebelumnya Ibu sempat bilang tadi kan, cara pemakaiannya ini bisa digunakan sambil beraktivitas ringan atau hanya boleh terbaring saja atau duduk saja. Nah, gimana nih kira-kira baiknya Mbak Rita? Ya, nah Ibu penggunaan teknologi laser ini sangat fleksibel banget. Jadi nggak akan mengganggu aktivitas Ibu. Justru dia bisa memberikan dukungan pada aktivitas Ibu. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Yo, ketika rutin menggunakan teknologi laser, maka kadar gula di dalam darah kita, kolesterol, itu akan diubah menjadi energi kan dengan bantuan teknologi laser tadi. Jadi akhirnya memberi kita tambahan energi menjadi lebih produktif. Jadi pemirsa, teknologi laser ini bisa digunakan kapan saja. Saat beraktivitas, saat berolahraga itu bagus, saat kemudian lagi di mobil, lagi berangkat ke kantor, lagi nyetir, lagi masak pun itu bagus digunakan ya. Karena dia sangat bisa portable, sangat fleksibel, dan juga justru memberikan tenaga baru untuk kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Ibu Mita sendiri, Bu, ada nggak sekarang mengalami keluhan sering sakit kepala atau migrain atau kadang lupa untuk hal-hal kecil, Bu? Kalau migrain mungkin enggak ya, Mas ya. Tapi kalau sakit kepala udah mulai selalu sih. Udah mulai sering. Iya. Suka-suka lupa-lupa gitu, Bu? Iya. Iya ya, Bu. Suka Ya. lupa. Naruh kunci di mana, habis itu berapa menit kemudian lupa. Benar. Iya. Kadang kacamata gitu kan. Kacamata loh Mas, Bener. kadang kan. Padahal dipakai kacamatanya, Iya. tapi lupa. Apalagi Mas kadang kan kita suka gini ya, gitu. Mana sih Nyariin, kacamata tadi? nyariin. Nggak taunya di sini gitu. Iya. Kok gitu amat gitu. Iya. Nah, itu kan salah satunya disebabkan karena gangguan pada fungsi di otak, Bu. Disebabkan lagi karena aliran darah ke area otak tidak lancar. Nanti Ibu menggunakan yang di pergelangan tangan, ini digunakan bersamaan yang di hidung. Dengan kondisi faktor risiko seperti yang tadi dijelaskan di segmen sebelumnya, tensi dan kolesterol, ini erat kaitannya dengan gangguan pada otak, yaitu stroke. Jadi dengan menggunakan intranasal nanti dapat mencegah terjadinya stroke, Bu. Kemudian membantu pemulihan pasca stroke, dapat mencegah terjadinya pikun atau demensia, dapat membantu pemulihan sakit kepala,
migrain, Ya. vertigo, dan sinusitis, mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran karena aliran darah di area mata dan telinga lebih lancar. Iya. Jadi Ibu Mita mulai dari sekarang dan pemirsa juga prioritaskan kesehatan. Hati-hati komplikasi. Jangan sampai baru terjadi komplikasi lalu cari solusi. Benar. Nah, oleh karena Sangat itu benar. take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan Anda. Iya. Jadi gimana Ibu? Setelah Ibu tahu, apakah Ibu sudah siap untuk take action juga dan merasakan dari manfaat laser? Sangat siap karena kesehatan itu sangat berarti. Iya, Bu Mita terima kasih loh ya ceritanya, karena cerita Ibu ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi makasih ya Ibu sudah berbagi dan Ibu terus semangat. Amin, terima kasih Bu Iya. Rita. Saya juga mau terima kasih banyak sama Mbak Rita, sama Mas Yo yang sudah begitu berbaik hati mau menceritakan dan menjelaskan sedetail mungkin seputar manfaat kegunaan teknologi laser. Pemirsa juga nih ya yang ikut mendengarkan hari ini, jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri menjadi masa lalu atau cerita berlalu. Nah, kita semua harus sadar agar segera take action, segera menggunakan aku laser dari Gogomall. Gogomall pemirsa sudah hadir selama lebih dari 10 tahun loh. Kualitas produk dan pelayanannya bersertifikasi standar internasional. Aku laser sendiri terdaftar resmi ya sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall pemirsa. Tidak ada di tempat lain. Dan kita juga bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan. Nah, bunganya berapa? 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Jadi, kita bolehlah kita coba berhitung ya. Kita hanya perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Anda bisa memiliki teknologi laser. Gogomall pemirsa sengaja memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Tunggu apa lagi? Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda saat ini. Atau silakan ya, Anda bisa mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, tunggu apa lagi? Gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih ya pemirsa telah menyaksikan Go Healthy episode hari ini, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.